terangnya itu sangat terang, tetapi aneh tidak menyilaukan. Tapi istri saya itu ditutup sama jubahnya. Dan saya lihat, tangannya itu berlubang paku. Dan kamu, jangan pernah ragukan kesetiaanku. Oke. Aduh. Sekarang saya ditemani oleh salah satu sahabat baik saya, namanya Ayub. Ayub bukan orang yang menderita untuk saat ini, ya. Dulu orang menderita, diuji, tapi akhirnya menang. Nah, kisah hidupnya menarik. Banyak kisah dari kesaksian beliau yang luar biasa. Tapi yang terakhir, ini keren banget. Nah, kenapa saya buat ini sebagai semacam wawancara? Karena saya ingin dia bisa saksikan sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Bagaimana Tuhan menjumpai dia dalam sebuah penglihatan. Sekaligus, ini akan jadi satu pesan penting buat kita semua. Nah, kita akan berjumpa dengan sahabat baik saya, namanya, panggil saja Ayub, ya. Gimana Halo. Ayub, kabarmu hari ini? Luar biasa. Baik ya, semangat selalu Ya. di dalam Kristus Yesus. Pasti, Nah, kamu bro. punya hati untuk selalu ingin melayani Tuhan. Kita kenal sudah sejak lama, dan saya ingin kita atau kamu bagikan sesuatu yang Tuhan berikan. Jadi kamu alami perkara supranatural, ya. Jadi ini bukan perkara biasa. Ya. Sekaligus itu jadi pesan untuk semua orang percaya. Jangan pernah main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Oke, ceritakan apa yang kamu alami barusan ini. Puji Tuhan, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Ayub. Ya, ada hal yang memang sangat spesial, terutama di mana menjelang Prapaskah ya. Saya waktu itu di gereja kami ada satu kegiatan yang dianjurkan untuk setiap orang atau jemaat yang ikut di dalam gereja kami di Surabaya itu untuk mengikuti Paskah Prapuasa yang dimulai pada tanggal 5 Maret tahun 2025. Nah, saat itu memang jujur saya sudah berniat, memang saya niatkan bahwa tahun ini, tahun 2025 ini adalah harus menjadi satu tahun yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya mengambil satu sikap pertanyaan dalam hidup saya juga, bahwa untuk apa saya mengambil puasa ini? Apakah untuk memuaskan keinginan saya atau ada permintaan-permintaan khusus? Oh, tentu tidak, saudara. Tentu saya mengambil puasa ini dengan hanya dua tujuan. Yang pertama, penyangkalan diri. Yang kedua, kematian kedagingan saya. Hanya itu yang saya minta, karena dalam kekristenan yang saya jalani selama berpuluh tahun, di usia saya yang ke-56 tahun ini, ada begitu banyak pergumulan itu karena kita tidak mati daging, kita tidak ada penyangkalan diri. Itu yang membuat Tuhan tidak bekerja hebat atas hidup kita. Nah, peristiwanya diawali sebenarnya sebelum saya mengambil puasa tanggal 5 Maret itu, sebelumnya ada satu cerita lebih dahulu terutama untuk keluarga saya ya, terutama istri saya. Istri saya namanya Indah. Istri saya itu didiagnosis beberapa bulan sebelumnya itu kena aritmia jantung. Jadi kalau orang yang mengerti kedokteran pasti ngerti, aritmia itu gangguan pada irama jantung. Dan satu kesimpulan dari dokter yaitu tidak terlalu membahayakan, tetapi juga tidak boleh dibiarkan. Karena itu nanti akan mengganggu aktivitas, dan juga kalau tidak ditangani secara baik, maka itu juga nanti akan menimbulkan gejala yang lebih berat dari sekedar hanya gangguan irama jantung. Nah, salah satu saran dari dokter untuk bisa meredam gangguan irama jantung supaya bekerja lebih baik, tidak terganggu, itu adalah istirahat yang cukup. Nah, perlu diketahui bahwa istri saya itu kan kerja di konveksi ya, jadi dia live bersama menantu saya di salah satu portal Allshop. Nah, jadi tentu banyak kurang tidur. Itu salah satu penyebab kenapa istri saya mengalami gangguan aritmia, gangguan irama jantung yang disebut aritmia. Nah, tetapi itu sudah tertangani lumayan baik lah, karena pekerjaan-pekerjaan yang rutin biasa dia kerjakan itu banyak dihandle oleh menantu, dan ada satu juga staf kita yang membantu. Tapi menjelang Prapaskah itu, menjelang puasa itu, tanggal 5 Maret itu, istri saya itu mengalami satu gejala yang batuk tidak berhenti-berhenti.
batuk terus dan terus menerus batuknya, nggak berhenti-berhenti. Akhirnya singkat ceritanya pada tanggal 3 Maret, 2 hari sebelum menjelang dimulainya puasa itu, saya membawa dia ke rumah sakit. Ya. Nah, rumah sakitnya itu di Surabaya, rumah sakit yang cukup baik menurut saya, yang cukup terkenal juga. Nah, pada waktu itu saya bawa istri saya itu mengalami gangguan apa yang disebut namanya pneumonia pada paru-parunya. Pneumonia dan bronkitis. Nah, saya masuk tanggal 3 pagi, langsung dirawat inap, dan akhirnya sampai tanggal 8. Tanggal 8 itu kita keluar, dan dokter menyatakan kalau pneumonia itu sudah bisa kita tangani. Tetapi ada sesuatu yang perlu terus diobati, yaitu bronkitisnya. Itu yang membuat istri saya itu batuk terus-menerus, sering-sering gitu ya, sering batuk. Dan itu batuknya cukup intens dan cukup keras batuknya. Dan dokter menyarankan untuk terus kontrol. Setiap minggu sekali itu kontrol dan diberikan obat yang cukup banyak. Dan akhirnya kami jalani itu ya beberapa minggu sampai beberapa minggu kemudian, dan saya sudah mulai puasa. Jujur, puasa saya juga dari 40 hari yang dicanangkan oleh gereja, kami tidak mengikuti semuanya karena saya juga sambil bekerja. Kadang-kadang ada yang lupa. Tapi setiap kali saya momen mengambil puasa itu, saya berusaha dengan sungguh-sungguh mengikuti jam yang paling maksimal. Ya, kalau bisa sampai 20 jam atau sampai 23 jam. Kami kalau puasa di kami kan, di Kristen kan tidak ada buka, tidak ada sahur. Jadi kami cuma hanya minum air putih. Sudah puasa. Ya, minum air putih, dan kami biasa buka jam 3 kalau nggak jam 6 sore. Itu kita lakukan. Tapi ya itu berjalan dan kondisi istri saya mulai membaik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada seminggu sebelum Jumat Agung, itu istri saya tuh mengalami sesuatu yang kembali pada posisi batuk yang semula. Jadi, dan ini lebih parah menurut saya gitu. Menurut saya lebih parah. Kenapa parahnya? Karena menjelang Jumat Agung itu istri saya sampai 3 hari tidak tidur. Dan saya ngeliat istri saya itu sudah pucat sekali gitu. Nah, kita sudah kontak dokter, dia bilang ya itu obatnya diminum saja terus, dia bilang. Nggak tidur itu karena batuk. Batuk. Dia terganggu. Nah, saya ini kan yang menemani setiap hari. Saya di sebelah dia kalau tidur, dan tentu saya juga terganggu. Karena kalau dia lagi batuknya itu, bahasa orang Jawa bilang tuh ngekel ya, apa intensitasnya yang tinggi itu, kan saya kasihan, saya mesti bangun, ambilkan air hangat, ambilkan obatnya, ambilkan minumnya, saya harus sediakan itu. Otomatis saya juga terganggu tidurnya. Di sisi yang lain, istri saya kan punya aritmia, gangguan irama jantung, yang obatnya salah satunya adalah harus banyak istirahat, tidur. Nah, ini kan dua hal yang berkontradiksi gitu loh. Di satu sisi kita punya aritmia, tapi di sisi yang lain kita punya bronkitis yang belum selesai gitu loh. Nah, pada waktu 3 hari menjelang itu benar-benar dia sampai bilang sama saya benar-benar lelah. Istri saya bilang, saya lelah gitu. Terus saya tawarkan, apa kamu mesti rawat inap lagi? Dia tidak mau. Nah, istri saya bilang, aduh, aku kemarin itu aja rasanya tuh kayaknya udah pengen pulang aja gitu loh. Saya nggak kuat di rumah sakit gitu loh. Jadi saya, udahlah, nggak apa-apa lah, dia bilang. Loh, tapi kan nggak bisa begini terus gitu loh. Nah, waktu itu malam tanggal 17 ya, berarti tanggal 16 kalau ya, 16 malam, 16 April berarti. 16 April malam itu, istri saya tuh batuk hebat. Nah, itu saya udah lihat kira-kira pukul 12 ya, 12 atau jam 1 lah kira-kira gitu, pagi. Dan dia terus batuk. Saya lihat wajahnya itu dia udah pucat sekali gitu loh. Dan saya ini dengan sisa tenaga yang memang sambil ngantuk itu, saya tidur di sebelahnya, lalu saya balikan badan, saya peluk. Berlawanan arah gitu. Jadi istri saya terlentang, saya tengkurap gitu loh. Dengan menggunakan tangan kanan saya ini, dengan sisa kekuatan saya berdoa gitu loh. Saya berdoa, pertama saya nyanyikan lagu Pantekosta lama itu, ada kuasa dalam darahnya, sambil bergumam gitu. Tidak keras suara saya, hati sambil bergumam. Saya peluk istri saya. Saya peluk sambil muka saya itu menghadap kasur. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ini malam Jumat Agung, besok tuh aku akan mengikuti sakramen
perjamuan kudus gitu loh. Dan aku ibadah Jumat Agung. Dan 2000 tahun yang lalu penderitaanmu dimulai dari sini gitu loh. Penderitaanmu dimulai dari Gunung Getsemani. Ketika engkau ditangkap dan kau menjalani Via Dolorosa, jalan salib, ya malam ini kamu mulai jalani. Dan waktu itu saya mulai merenungkan bagaimana Tuhan waktu itu menyerahkan hidupnya tanpa perlawanan, tanpa huru-hara. Dia menyerahkan dengan begitu relanya. Dan sampai saya renungkan itu, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan lakukan semua itu gitu loh, apatah sulitnya buat Tuhan untuk menyembuhkan istri saya. Saya sangat nggak tega melihat istri saya dalam kondisi seperti ini. Saya sedih, tapi di satu sisi juga saya punya pengharapan sama Tuhan gitu loh. Ya saya sambil berdoa, saya peluk gitu, ya jujur saya meneteskan air mata gitu loh. Meneteskan air mata. Nah, saya di rumah saya itu punya kebiasaan kalau tidur itu, lampu saya matikan, tapi TV nggak dimatikan. Itu soalnya permintaan istri saya. Istri saya tuh nggak mau terlalu gelap gitu loh. Nah, jadi lampu saya matikan, tapi TV nggak pernah dimatikan. TV itu sampai nanti mati sendiri gitu, di timer gitu. Di timer gitu. Nah, sampai saya tahu TV saya itu masih hidup gitu loh. Nah, TV saya pada waktu saya amin berdoa, saya membalikan wajah saya untuk terlentang. Yang anehnya, saya nggak melihat TV itu. TV-nya saya nggak lihat. Yang ada tuh hanya cahaya terang. Terangnya itu sangat terang, tetapi aneh tidak menyilaukan. Terang sekali, dan itu sejuk sekali, dan ada itu indah sekali. Saya kaget justru. Dan saya berusaha untuk bangun. Tapi ketika saya bangun, tubuh saya itu seperti kehilangan kekuatan. Tetapi di dalam roh saya itu berkobar-kobar, menyala-nyala. Seperti kayaknya roh saya itu mau keluar, mau menangkap cahaya itu. Nah, beberapa detik kemudian, saya melihat bayangan siluet itu pergi ke arah kiri saya. Nah, kiri saya ini kan istri saya. Karena istri saya tidur sebelah kiri saya. Nah, lalu dia duduk di sisi istri saya, tapi istri saya itu ditutup sama jubahnya. Saya melihat dengan jelas. Kamu melihat sosok orang gitu ya. Dan pada waktu itu, saya sedang masih terkagum-kagum gitu loh. Terheran-heran, ternganga-nganga gitu loh. Terus tiba-tiba tangan itu menunjuk, tangan kiri ya, dia tangan kiri menunjuk ke arah depan. Dan saya lihat tangannya itu berlubang paku. Ingat ya, berlubang pakunya itu tidak kayak gambar-gambar animasi itu bolong tembus gitu, enggak. Dia seperti luka, sayatan luka yang berwarna agak coklat-coklat gitu, seperti ada sisa darah gitu. Dia kasih lihat, dia nunjuk gini. Nah, nunjuknya itu ke arah TV. Nah, waktu dia nunjuk ke arah TV itu, saya melihat pertunjukan penyaliban Yesus gitu loh. Ya, mirip-mirip lah sama film The Passion of Christ yang pernah saya tonton, karya Mel Gibson itu, mirip-mirip. Tapi tidak jauh dari kata sama. Jauh dari kata sama. Saya bisa melihat bagaimana remuknya tubuh Yesus, wajah Yesus, benar kata. Lah, ketika saya mengingat itu, saya tuh diingatkan oleh firman gitu. Di Yesaya 53 ayat yang kelima. Dia diremukkan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena pelanggaran kita. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi kata remuk, ya saya sempat cari-cari ya bahasanya. Jadi remuk itu digambarkan seperti tembikar atau porselen itu yang hancur, dihancur, dibanting, berkeping-keping. Jadi saya jujur, waktu saya ngelihat wajah Yesus, memang benar-benar wajahnya tidak bisa saya tidak bisa merupain wajah Yesus itu tidak bisa menggambarkan. Makanya benar dalam Yesaya itu dikatakan rupa pun tidak gitu. Tidak seperti manusia. Jadi ingat ya, ini juga mungkin pesan juga buat teman-teman yang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Semua orang yang bertemu dengan Tuhan itu selalu terkonfirmasi dengan kebenarannya, dengan firman-Nya. Ingat itu. Jadi dia pada waktu saya melihat kenyataan itu, kok dalam otak saya, dalam pikiran itu bisa keluar ayat-ayat itu. Kan itu lama tidak pernah saya baca. Gitu. Berarti Roh Kudus mengkonfirmasi di saat penglihatan itu terjadi, Roh Kudus kasih pemahaman ya. Sama seperti waktu Yesus di zaman Yesus kan, dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa gitu loh. Makananku adalah menggenapi semua firman-Nya gitu loh. Jadi waktu saya merasa bahwa tubuh saya itu lunglai, tetapi roh saya berkobar-kobar, saya jadi ingat
Di Yohanes pasal 6 ayat 63 dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi semua terkonfirmasi dengan firman. Itu yang membuat saya tuh jujur saudara ya, saya nangis waktu itu tuh seperti nggak ada aturan sudah gitu loh. Saya nangis tuh sejadi-jadinya. Saya tuh jujur kalau bisa saya lompat gitu. Saya mau peluk gitu loh. Tapi saya nggak bisa gitu loh. Memang daging ini tidak cocok dengan dia gitu. Jadi makanya urusan kita dengan Tuhan tuh urusan manusia roh. Jadi roh saya itu yang kayak berinteraksi gitu. Saya ini jujur saya ini mau loncat rasanya. Kayak kenapa kalau saya nggak punya kekuatan gitu? Saya tuh mau coba tuh yang ada keluar dari mulut saya pada waktu itu cuma bilang kudus, kudus. Saya nggak bisa nyetir mulut, nggak bisa. Kudus, kudus, kudus. Waktu saya ngomong kudus, kudus itu, saya langsung ingat Wahyu pasal 4. 24 tua-tua. Ya gitu ya. Benar ya, Wahyu ya. Dia bilang kudus. Loh saya tuh mau ngomong yang lain gitu loh. Maksudnya saya mau ngomong yang lain, Tuhan, saya mengasihi kamu. Enggak bisa. Menurut saya cuma kudus, 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 kudus. Baru terakhir itu baru saya bilang, Tuhan, saya minta ampun gitu. Saya minta ampun, minta ampun. Tentang apa saya minta ampun? Dan roh saya berbicara banyak hal yang saya ragukan tentang Tuhan. Mungkin dalam pergumulan hidup saya, termasuk ya istri saya ini. Kenapa Tuhan kok nggak jamah? Tuhan kenapa nggak tolong saya? Tuhan kenapa nggak berikan saya berkat? Kenapa Tuhan nggak selesaikan masalah-masalah saya? Sebentar, tentara Romawi yang menyiksa atau gimana? Atau seperti jadi film pada ya? waktu sebelum Yesus itu dipakukan ya, dia kan dia waktu mau dibawa ke tiang salib itu ya, kan itu kan ditidurkan tiang salibnya itu. Nah, itu kan sebelum dipantek itu. Nah, Yesus itu dibawanya tuh tidak seperti di film ya, itu diseret gitu loh. Yesus tuh diseret. Kayaknya saya lihatnya tuh kayak rambutnya dijambak tuh. Padahal di rambutnya itu kan ada mahkota duri gitu. Jadi kayak kalau nggak rambut atau ini loh kayak belakangnya jubah gitu ya, baju atau apa ya, diseret gitu, diseret terus digeletakkan baru pemakuan itu diberlangsungkan. Dan pada waktu saya melihat itu, saya melihat bagaimana penyiksaan, dan saya sampai bisa merasakan udaranya khas Timur Tengah itu. Saya memang ke Israel belum pernah, tetapi ke tetangga-tetangga negara Israel itu saya sering pergi gitu, ke Yordania saya pernah pergi, saya pernah ke Iran, saya pernah ke Turki, saya pernah ke beberapa tempat yang saya pernah pergi. Itu suasana udaranya itu kan kalau di sana itu kan kering gitu loh, kering lembab gitu loh. Nah itu saya bisa merasakan di leher saya ini suasana pada saat itu. Jadi saya benar-benar melihat dimensi Allah pada waktu dimensi Tuhan Yesus pada waktu disalibkan. Saya betul-betul merasakannya gitu. Nah, jadi kayak kamu dibawa ke saat pada waktu Yesus itu kejadian. Yang ini bukan sedang lihat biasa, tapi kamu benar-benar dibawa ke masa lalu. Dan yang membuat saya itu bergetar-getar ya, sampai tangan saya tuh gemetar-gemetar gitu. Karena saya melihat memang rupanya tidak bisa dilihat. Hancur ya? Hancur. Dan pada waktu dia mau dinaikkan itu, ada satu orang algojo dari Romawi itu menghantamkan tombaknya itu yang terbuat dari kayu itu, hantamkan ke mukanya, dan saya melihat itu ada seperti serpihan daging. Jadi punggung tombak yang tombak dibalik gitu ya. Dibalik itu dihantamkan gitu, dan tongkatnya itu patah. Dan pada waktu patah itu saya ngelihat ada serpihan daging keluar dari sini nih. Dari sini, dari pipinya, dari muncrat gitu, muncrat disertai darah gitu. Saya agak emosional ini. Nah, pada waktu itu saya berlutut, saya udah nggak tahu lah apa yang terjadi ya, nangis, sudah semuanya nangis. Padahal kalau dipikirkan saya kan tertelungkup gitu loh. Tapi anehnya kan saya bisa lihat gitu loh. Saya kan tertelungkup, saya nggak berani. Udah pokoknya mulut saya itu cuma ngomongnya. Saya sebenarnya pengen banyak minta sama Tuhan. Saya pengen banyak sesuatu lah yang kan nggak pernah terjadi sebelumnya kan. Saya kepengen banyak ngomong, nggak bisa. Yang dari mulut saya cuma keluar kudus, 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 kudus. Pujian ya, penyembahannya. Ya, saya ingat di Wahyu pasal 4 itu 24 tua-tua itu rebah. Dan ingat, setiap orang yang ketemu Tuhan itu rebahnya harus ke depan. Harus tunduk. Bukan ke belakang, bukan ke samping, tapi harus ke depan. Dan itu saya ngelihat sendiri gitu, kayak saya nggak bisa menguasai tubuh saya sudah. Jadi tubuh saya itu seperti ada yang komando. Begitu saya melihat itu, saya rebah ke depan. Dan saya langsung, tangan saya tertelungkup gini, muka saya di kasur, dan saya coba bisa ngomong kudus, kudus, dan saya nggak bisa ngomong yang lain. Nah, pada saat saya
bergerak melirik ke samping. Saya pengen lihat Tuhan Yesus gitu loh. Dia cuma ngomong. Kata-katanya tuh singkat, padat, tapi penuh kedalaman gitu loh. Dia bilang semua sudah aku serahkan. Tidak ada yang tidak aku serahkan. Dan kamu jangan pernah ragukan kesetiaanku. Oke. Waduh, saya tambah Jadi jadi. gimana kata pesan Tuhan Yesus itu tadi? Ya dia bilang seperti yang saya sudah lihat itu, maksudnya. Jadi semua sudah aku serahkan. Oke. Tidak ada yang tidak aku serahkan untuk kalian, untuk kamu, dan semua orang yang mengasihi aku. Tapi kamu cuma aku minta pesannya gitu ya kira-kira. Aku cuma minta satu hal gitu. Kamu jangan pernah ragukan kesetiaanku. Nah, itu yang membuat saya tuh makin menjadi-jadi gitu loh. Nah, nggak lama setelah itu pelan-pelan cahaya itu redup. Redup. Begitu saya melihat ke kiri, Tuhannya sudah ada. Dan saya cuma lihat istri saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Istri saya sudah tidur. Tidur sangat nyenyak sampai pada pagi hari. Tapi saya malam itu kira-kira sewaktu saya kejadian itu kira-kira jam pukul 2.10 menit. Pukul 2.10. Saya sempat lihat jam di di handphone. Jam 2.10 menit. Dan istri saya tidur dan Istri malam sama sekali nggak tahu. tidak tahu. Sampai pagi pun Ya, ditanyain dia juga dia nggak tahu. merasa apa-apa ya. Dan saya jujur karena saking berkobar-kobarnya hati saya sampai pagi itu saya tidak menceritakan. Saya belum sempat menceritakan. Saya masih masih demam dengan dengan penglihatan itu, dan saya masih bergelora gitu, masih berapi-api, berkobar-kobar. Dampaknya itu. Masih kena, ya. Dan sungguh saudaraku, menjelang sore saya baru ceritakan ke istri saya, saya minta tolong sama kamu gitu loh. Kamu jangan pernah main-main lagi dan meragukan Tuhan. Tadi malam Tuhan melawat kita. Oh iya, tadi bilang, kamu nggak kerasa tak? Kalau tadi malam itu kamu buat begitu hebatnya, dan tiba-tiba kamu bisa tertidur. Saat itulah dia datang. Wah, istri saya tambah, oh iya tak, kok kamu nggak bangunin saya, dia bilang. Itu nggak bisa, saya bilang, saya boro-boro membangunkan kamu gitu. Tubuh saya itu seperti nggak ada tulangnya sudah. Lemah gitu. Jadi urusan dengan Tuhan, urusan manusia roh kita. Jadi makanya dengan melalui ini, itu membuat saya menjadi paham gitu. Bahwa nggak ada pilihan buat saya selain memelihara manusia roh saya dengan kebenaran, makin giat. Dan ingat satu hal lagi, setelah pertemuan itu dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan itu, semua berubah. Termasuk pekerjaan saya, termasuk istri saya. Ya, istri saya ini juga orangnya kan cukup keras. Usia kami itu bedanya 12 tahun. Saya lebih tua 12 tahun. Dan itu gak mudah untuk membangun sebuah pengertian. Tapi kali ini, saya tidak pernah menyuruh dia untuk berubah. Dia berubah dengan cara Tuhan. Dan semuanya menjadi baik. Anak-anak juga berubah. Anak-anak juga semakin cinta akan Tuhan. Dan saya berharap memang ini terus akan terpelihara. Kami akan memeliharanya gitu loh. Hubungan ini dengan Tuhan kami akan memeliharanya. Dan luar biasa saudaraku. Jadi kejadian ini membuat saya itu semakin mengerti. Yang pertama, bahwa dia hidup. Yang kedua, dia powerful. Kalau nggak salah juga istri saat itu juga sembuh ya? Sembuh. Oke, puji Tuhan. Dan ya ini kebetulan saya bawa juga diagnosanya. Jadi ini dokternya juga ada yang nangani. Siapa yang nangani juga ada. Dan kapan keluarnya, diagnosanya terakhir seperti apa, ini ada semua di sini. Jadi saya melihat bahwa kejadian demi kejadian itu ada sesuatu sebenarnya. Jadi kalau kita menghadapi suatu persoalan hidup, kita jangan dulu mendefinisikan dengan cara kita atau membuat justifikasi ya, pembenaran, atau kita menyalahkan si A atau si B. Jangan. Tapi ingat gitu loh, tidak ada kemenangan kalau kita tidak ada peperangan. Tidak ada keunggulan kalau tidak ada pergumulan. Jadi Tuhan kadang-kadang meluaskan hal tersebut itu. Tujuannya cuma satu. Tuhan ingin melatih kita untuk memanifestasikan kuasa kerja kasih Allah gitu. Supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seperti yang hari ini saya sampaikan. Iya. Oke, jadi ditegaskan juga kalau kejadian penglihatan itu membawa dampak supranatural, yaitu kesembuhan istri. Ya, itu perubahan karakter
istri dan keluarga, Ya, ya, betul. melalui penglihatan itu. Pekerjaan juga. Pekerjaan juga ada terobosan-terobosan Ya, yang saya dengar, ada proyek baru yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi yang dimana dulu kesulitan untuk buka ladang-ladang baru, tetapi dengan kejadian itu pemeliharaan Tuhan dinyatakan, Ya. dan itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu setia. Nah, itu penting banget. Ya. Ya. Itu memang pesan-pesan yang sangat kuatnya ada di situ gitu loh. Jadi banyak kali kan kita sering kali kalau kita menghadapi sesuatu yang berat ya, masalah, penyakit atau apa saja, kita kan sering kali sebenarnya Tuhan tuh ada nggak sih gitu loh, ya kan? Tuhan nih sama aku nih gimana sih gitu, masih sayang kah? Iya. Gitu loh, kan sering kita gitu. Keraguan, ya. Mungkin Kadang-kadang karena aku keraguan. terlalu berdosa ya, sampai Tuhan itu, oh enggak. Dia mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa gitu loh. Sewaktu kita masih belum diselamatkan, dia sudah mengasihi kita. Nah, tugas kita sebenarnya adalah mengelaborasikan diri kita dengan tujuan-tujuan Tuhan, dengan agenda-agenda Tuhan. Jadi ini bukan tentang saya mau apa dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau apa dengan kita. Yes. Nah, semoga apa yang disaksikan oleh Bro Ayub hari ini benar-benar menguatkan kita. Ayo Amen. bersama-sama umat Tuhan bergandengan tangan, kita saling menguatkan, saling mendoakan, Yes. saling support, dan kita bersama-sama punya satu agenda saja, Amen. yaitu Amen. untuk memuliakan Tuhan kita, Amen. Yesus Kristus. Amin. Thank you banget Bro Ayub untuk hari Tuhan ini, berkati. luar biasa. Kiranya kita akan jumpa lagi di hari yang Salam. berikutnya. Tuhan Doksa. memberkati. Tuhan berkati. Thank you, Bro.